Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas AMDAL kelas A Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan hasil rencana dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan KAMDAL pada kegiatan atau usaha Bandar Udara X dari PT Angkasa Citra. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tim pelaksana dan tim penyusun AMDAL itu sendiri, yaitu tim pelaksana dari PT Hijau Daun Indonesia yang bergerak pada bidang usaha, penyedia jasa, konsultasi bidang lingkungan. Lalu untuk tim penyusun AMDAL itu sendiri ada Insinyur Maulana M.Kes sebagai ketua tim dan ahli kesehatan masyarakat. Lalu ada Fitria Dwi Jayanti STMT sebagai kepala bidang ahli biologi. Lalu ada Lintang Putri Rafsanjani STMT sebagai kepala bidang perizinan pembangunan. Lalu ada Rela Desi Puji Lestari STMT kepala bidang geofisik kimia. Lalu ada Imaniar Ramadhani STMT sebagai kepala bidang sumber daya kemasyarakatan. Lalu ada Victoria Anggun STMT sebagai kepala bidang sosial ekonomi budaya. Di sini tim pelaksana dan tim penyusun adalah tim building untuk merencanakan dan membuat dokumen kerangka acuan sebagai analisis dampak lingkungan pada kegiatan Bandar Udara X ini. Lalu untuk deskripsi kegiatan usaha yang akan kami rencanakan yaitu dari PT Angkasa Citra. Di sini PT Angkasa Citra merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi udara. Nah, nantinya Persero ini akan merencanakan sebuah tempat untuk transitnya pesawat yang merupakan alat transportasi udara yang minimalkan setiap penumpang untuk ke sebuah tempat atau tujuan menggunakan pesawat sebagai transportasi. Perusahaan ini akan membuat bandar udara yang nantinya akan digunakan sebagai fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara sebagai landasan pacu atau tempat transitnya pesawat. Adanya dokumen AMDAL ini disusun karena diperkirakan usaha atau kegiatan yang kita rencanakan ini akan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ini. Untuk itu adanya penyusunan kerangka acuan AMDAL sebagai dokumen yang memantau dampak penting terhadap komponen lingkungan hidup yang akan ditimbulkan dari rencana kegiatan ini. Penyusunan kerangka acuan AMDAL ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen AMDAL dengan menyesuaikan peraturan daerah Kabupaten X tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten. Karena pada dasarnya membangun sebuah bangunan di suatu daerah pasti membutuhkan rencana agar pada saat dibangunnya kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Adapun maksud dan tujuan pembuatan acuan AMDAL ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah yang nantinya akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dan rencana usaha ataupun kegiatan bandar udara ini. Lalu adanya tujuan dibangunnya Bandara X ini yaitu yang pertama pastinya sebagai transportasi yang cukup untuk mempercepat arus lalu lintas penumpang. Lalu sebagai peran transportasi udara dalam integrasi nasional penunjang dan pendorong stabilitas wilayah perbatasan Indonesia. Dari rencana kegiatan Bandara X ini, yaitu Bandara X ini akan dibangun di Kabupaten X yang sudah dilakukan, namun pembangunannya itu masih secara fisik, jadi belum dilakukan secara realitanya. Dari penyusunan AMDAL ini sendiri dilakukan dengan
penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis terinci. Untuk lokasi yang akan diambil untuk pembangunan bandar udara ini yaitu berada di Kabupaten X dengan luas lahan lebih dari 637 hektar yang sudah diputuskan oleh Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1164. Bandara ini akan mencakup 5 desa, yaitu diantaranya Desa G, Desa P, Desa S, Desa J, dan Desa KR. Pembangunan ini dilakukan dengan melihat dampak dan manfaat yang ditimbulkan mulai dari adanya tahap prakonstruksi sampai operasional. Tahap-tahap tersebut nantinya akan meningkatkan pembangunan dari rencana kegiatan bandara udara ini. Yang pertama yaitu ada tahap prakonstruksi. Di sini pastinya tahap prakonstruksi yaitu adalah survei dan adanya sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat yang nantinya akan terdampak oleh pembangunan tersebut. Nah, survei awalnya itu dilakukan dengan mendatangi lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan. Lalu data-data yang dihasilkan dari kegiatan survei awal ini nantinya akan dilakukan pengamatan secara langsung dan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar tersebut. Lalu ada sosialisasi kegiatan rencana. Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat sekitar untuk memberi informasi secara transparan agar rencana pembangunan yang akan dilakukan ini dapat berjalan dengan yang diharapkan. Lalu adanya pembebasan lahan. Nah, dikarenakan lahan yang kita gunakan itu adalah lahan milik masyarakat, maka tahap pertama yang dilakukan yaitu pendataan lahan dan pemilik lahan yang terkena lokasi kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Dan dari data hasil pendataan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya pendataan tersebut maka pembebasan lahan dapat dilakukan sesuai dengan Permen LHK nomor 38 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL. Pembebasan lahan ini dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan bantuan pihak-pihak terkait untuk melancarkan pembebasan lahan ini. Lalu ada perekrutan tenaga kerja. Pastinya di saat kita membangun sebuah bangunan pasti akan membutuhkan tenaga kerja untuk melancarkan tahapan yang telah direncanakan. Kebutuhan tenaga kerja secara umum dibagi menjadi dua, yaitu tenaga yang membutuhkan keterampilan khusus seperti perpipaan atau dan lain-lainnya. Sedangkan yang lainnya adalah pekerja yang cenderung membutuhkan tenaga fisik. Dalam hal ini, jika masyarakat sekitar mampu dan layak untuk mengerjakannya, maka perekrutan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat setempat. Nah, itu akan menjadi sangat menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan tersebut. Lalu ada tahap konstruksi. Di sini tahap konstruksi ada mobilisasi peralatan dan material. Nah, untuk kegiatan yang membutuhkan material yang cukup banyak ini, peralatan dan material didatangkan atau diangkut dari luar lokasi agar mempermudah mencari material tersebut. Lalu ada persiapan lahan. Lalu ada tahap operasional yaitu pasca konstruksi. Pasca konstruksi ini yaitu nantinya bangunan yang sudah 70% nanti akan dilakukan pembersihan sisa konstruksi sebelum bandara ini beroperasi agar pembersihan sisa konstruksi ini dilakukan untuk pada saat pra-operasional itu akan diadakan, bandar udara tersebut sudah bersih dari proses pembangunan sebelumnya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana bandara. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi bangunan dan fasilitas penunjangnya itu tetap baik, agar pada saat diuji coba bandara tersebut semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu untuk tahap penyusunan AMDAL ini ada Rona Lingkungan Hidup Awal yang akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya ada Rona Lingkungan Hidup Awal. Di Rona Lingkungan Hidup Awal ada beberapa komponen yang akan dibahas, yaitu ada komponen geofisik kimia, komponen biologi, komponen kesehatan masyarakat, dan komponen sosial ekonomi budaya. Pada komponen geofisik kimia, yang pertama adalah iklim. Kabupaten Kulon Progo beriklim tropis. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudra Indonesia, yaitu Samudra Hindia, maka terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. Dari segi topografi dan geologinya, secara geografis, Kabupaten Kulon Progo mempunyai batasan wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Secara topografis, bagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng 40%. Kemudian selanjutnya ada kualitas udara. Bisa dilihat pada tabel indeks udara di Kabupaten Kulon Progo. Data ini diambil dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2017. Dilihat bahwa indeks standar pencemarnya rata-rata adalah 90-an. Yang tertinggi 98,7. Dari hasil uji kualitas udara menunjukkan capaian indeks di Kabupaten Kulon Progo masih dalam kategori sedang, yaitu masih berada dalam range 51 hingga 100. Range ini merupakan indeks standar pencemar udara. Jadi ada kategori ISPU atau indeks standar pencemar udara. Di kategori ini ada indeks 1 sampai 50 itu dikategorikan baik, 51 sampai 100 sedang, 101 sampai 199 tidak sehat, 200 sampai 299 sangat tidak sehat, kemudian lebih dari 300 dikatakan berbahaya. Kemudian dari kebisingan. Kebisingan yang ditimbulkan pada tahap operasional umumnya disebabkan oleh aktivitas lepas landas dan pendaratan pesawat, run up, taxiing, serta flyover di sekitar area sekitar bandara. Kemudian dari limbahnya, kegiatan bandar udara akan berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas air pada badan air setempat, terutama dari discharge air limbah domestik dan non-domestik, seperti pada pencucian pesawat atau kegiatan bongkar muat bahan bakar pesawat. Kemudian dari komponen biologi, di flora daratnya, lahan yang digunakan dalam rencana kegiatan pembangunan bandar udara X ini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi terdapat beberapa jenis tanaman vegetasi. Contohnya ada tanaman rumput, ada tanaman rumput alang-alang dan rumput gajah. Kemudian dari fauna daratnya banyak dijumpai hewan jenis reptil, amfibi, insekta, aves dan lain-lain. Contohnya yaitu ada kadal, cacing, kupu-kupu, tikus, burung. Kemudian dari biota airnya, diketahui biota airnya seperti ada kepiting sawah, katak, karena kan ini dari persawahan. Jadi banyak sekali vegetasi hewan dan tumbuhan yang identik dengan pertanian. Kemudian dari komponen kesehatan masyarakat, dari fasilitas kesehatan dan pola penyakit, fasilitas kesehatan di Kecamatan Temon di Kabupaten Kulon Progo ini ada beberapa jenis fasilitas kesehatan. Yang paling banyak yaitu posyandu. Kemudian dari pola penyakit yang paling identik dan dominan di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Temon ini adalah jenis penyakit diabetes mellitus yang diderita dengan jumlah 3.383. Kemudian dari komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Secara demografi, di Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon ini mencapai jumlah penduduk 29.446 jiwa yang terdiri dari 14.549 penduduk laki-laki dan 14.897
penduduk perempuan dengan luas wilayah di Kecamatan Temon sebesar 36,3 km persegi. Menurut BPS, maka kepadatan penduduk Kecamatan Temon ini termasuk kriteria kepadatan tinggi. Kemudian dari pendidikan. Menurut data Kecamatan Temon dalam angka 2020, fasilitas ke sekolah terbagi menjadi 3, yaitu ada SD atau MI, ada SLTP atau MTS, kemudian SLTA, SMK, dan MA. Kemudian dari aspek tenaga kerja, dalam tabel dapat dilihat presentasi paling tertinggi adalah 37,7, yaitu dengan status pekerjaan buruh atau karyawan. Kemudian kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi antara lain ada pemukiman, perdagangan, dan juga penginapan dan hotel. Kalau pemukiman ini berada di sisi sebelah barat dari lokasi pembangunan Bandar Udara X. Keberadaan pemukiman akan memberikan potensi tenaga kerja yang cukup besar karena cukup dekat. Dampak yang dirasakan dari wilayah pemukiman ialah antara lain ada kebisingan dari proses pembangunan. Kemudian dari perdagangan, dengan adanya aktivitas pembangunan bandar udara ini dapat menguntungkan para pekerja dengan kemudahan dalam membeli konsumsi selama bekerja serta pasar yang dapat meningkatkan pendapatan selama adanya proyek berlangsung. Kemudian penginapan dan hotel. Ini ada di sebelah selatan yang mengarah langsung ke Pantai Gelagah Indah. Dengan adanya aktivitas pembangunan Bandar Udara X ini dirasa dapat menguntungkan dari segi pariwisata dan juga kemudahannya untuk mencari penginapan terdekat. Selanjutnya yaitu 2.3 hasil pelibatan masyarakat. Dalam pembangunan Bandara X ini, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi masyarakat dan juga lingkungan. Masyarakat dapat menyampaikan usulan serta opini mereka terkait tentang pembangunan Bandara X ini. Hasil pelibatan masyarakat didapatkan dengan cara wawancara secara langsung ke masyarakat yang terdampak. Hasil dari wawancara masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disediakannya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang terdampak di area pembangunan Bandara X. Yang kedua, pembebasan dari pajak penjualan tanah terkait dengan pembangunan Bandara X. Yang ketiga, pembangunan Bandara X harus dirancang dan diperhatikan secara terperinci agar tidak merusak lingkungan. Yang keempat, jika ada kerusakan baik pada perseorangan atau kelompok akibat dari pembangunan Bandara X ini, maka pihak pembangun harus mengganti rugi sejumlah besar kerugian yang terjadi. Yang kelima, limbah hasil pembangunan proyek harus diolah dengan baik dan tidak menjadi tumpukan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada 2.4 dampak penting hipotetik. Proses untuk memperoleh dampak penting hipotetik diawali dengan proses identifikasi dampak potensial dengan menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana atau kegiatan pembangunan Bandara X ini berlangsung. Hasil dari identifikasi dampak potensial pembangunan Bandara X ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ada 4 komponen lingkungan yang dikaji. Yang pertama yaitu bidang geofisika kimia, yang kedua bidang biologi, yang ketiga bidang sostekbud, dan yang keempat bidang kesehatan masyarakat. Di bidang geofisika kimia mengkaji tentang iklim, kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, sedimentasi, limbah, jalan, getaran, air tanah, dan ketinggian tanah. Di bidang biologi, mengkaji tentang flora darat, flora air, dan biota air. Di bidang sostekbud, ada peluang usaha, kesempatan kerja, perekonomian lokal, dan sikap dan persepsi masyarakat. Dan yang terakhir, di bidang kesehatan masyarakat ada K3 dan tingkat kesehatan masyarakat. Semua dari komponen lingkungan ini diidentifikasi masuk ke dalam tahapan mana dari kegiatan pembangunan Bandara X ini. Tahapan kegiatan Bandara X ini dibagi menjadi 4. Yang pertama prakonstruksi, yang kedua konstruksi, yang ketiga operasional, yang keempat pasca operasional. Untuk tahap prakonstruksi, yang pertama ada survei awal, yang kedua sosialisasi rencana kegiatan, yang ketiga pembebasan lahan, yang keempat perekrutan tenaga kerja, yang kelima perencanaan. Untuk teknis tahap konstruksi,
Yang pertama ada mobilisasi peralatan dan material, yang kedua persiapan lahan, yang ketiga mobilisasi tenaga kerja, yang keempat pekerjaan drainase, yang kelima pekerjaan pondasi, yang keenam pekerjaan kolom beton dan pengecoran plat lantai, yang ketujuh pekerjaan tembok, yang kedelapan pekerjaan utilitas gedung dan lapangan lepas landas, yang kesembilan pemasangan sarana pelengkap dan juga penunjang. Selanjutnya ada tahap operasional, terdiri dari yang pertama pembersihan sisa konstruksi dan demobilisasi alat berat, yang kedua pemeliharaan sarana dan juga prasarana bandara, yang ketiga pemasaran dari stand. Untuk tahap pasca operasionalnya ada renovasi bandara setelah 35 tahun. Evaluasi dampak potensial ini bertujuan untuk memisahkan dampak-dampak yang perlu dikaji secara mendalam untuk membuktikan dugaan atau hipotesis dampak dari pembangunan Bandara X ini. Dalam proses ini dijelaskan dasar penentuan bagaimana sesuatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik atau tidak. Salah satu kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pembangun telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada standar operasional prosedur tertentu. Selanjutnya, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan pembangunan Bandara X, panduan teknis tertentu yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, baik standar nasional maupun internasional. Langkah itu pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan dampak penting hipotetik. Dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menelah, mengamati, dan mengukur komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak besar dan penting dari lingkungan hidup sekitarnya. Yang ketiga, memprediksi dan menghitung besarnya dampak yang akan terjadi oleh kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, memperkirakan kualitas lingkungan akibat kegiatan proyek berdasarkan perhitungan pada data parameter rona lingkungan awal. Yang kelima, mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Untuk komponen rencana usaha dan kegiatan sudah dijelaskan di atas, terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap prakonstruksi, yang kedua tahap konstruksi, yang ketiga tahap operasional atau pasca konstruksi, yang keempat kebisingan, kualitas getaran, kualitas ruang, lahan, dan tanah, hidrologi. Selanjutnya ada metode perakiraan dampak penting. Metode ini merupakan metode untuk memperakirakan besaran serta sifat penting dampak dalam studi andal pada masing-masing dampak penting hipotetik. Dampak penting hipotetik merupakan hasil evaluasi dari dampak potensial. Dalam studinya, metode perakiraan dampak penting menggunakan metode formal dan metode non-formal. Metode formal merupakan perakiraan dampak menggunakan rumus atau model yang telah ada maupun yang dibuat sendiri. Hasil dari metode formal ini bersifat kuantitatif yang didukung dengan adanya tabel ataupun grafik. Beberapa dampak yang dapat menggunakan metode ini diantaranya kualitas udara. Dengan adanya pembangunan Bandara X pada tahap konstruksi maupun operasionalnya, menyebabkan adanya perubahan kualitas udara. Pemeriksaan kualitas udara dilakukan dengan analisis yang kemudian akan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien di mana bandara berada, dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan perubahan kualitas udara dilakukan dengan penentuan indeks standar pencemar udara ambien secara perhitungan yang dapat dilihat pada presentasi, yang mengacu kepada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara. Dampak berikutnya adalah kebisingan. Kebisingan pada bandar udara biasanya berasal dari kegiatan pada tahap konstruksi serta tahap operasional yang disebabkan karena adanya aktivitas lepas landas dan pendaratan pesawat. Dalam memperkirakan kebisingan yang ditimbulkan dari rencana kegiatan terhadap lingkungan sekitar, dapat digunakan rumus pendekatan yang dapat dilihat pada presentasi. Selanjutnya, dampak sedimentasi. Sedimentasi lebih banyak disebabkan adanya erosi permukaan.
Pembangunan Bandara X dilakukan dengan perubahan penutupan lahan yang menyebabkan adanya perubahan laju erosi permukaan, sehingga perlu dilakukan perhitungan terhadap besar laju erosi permukaan dengan menggunakan rumus yang ada pada presentasi. Biota air. Pembangunan Bandara X dilakukan dekat dengan pantai sehingga memungkinkan adanya pengaruh terhadap biota air, terlebih jika di sekitar daerah pembangunan terdapat sungai. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel biota air pada sungai sebelum rencana kegiatan dan setelah rencana kegiatan. Pengamatan dilakukan terhadap plankton dan bentos menurut indeks keanekaragaman Shannon dan Weaver. Metode informal. Metode informal merupakan perakiraan dampak yang mengandalkan kemampuan profesional dalam bidangnya. Hasil dari metode ini dapat bersifat kuantitatif. Metode ini digunakan saat tidak ada metode formal yang dapat mewakili data. Salah satu metodenya adalah penilaian para ahli. Penilaian para ahli merupakan metode yang menghubungkan dengan pengalaman para ahli yang tergabung dalam tim. Perakiraan dilakukan pada dampak fisik, biologi, maupun pada dampak sosiokbudnya. Metode perakiraan akan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang berlaku. Salah satu metode informal adalah penilaian para ahli. Penilaian para ahli merupakan metode yang dihubungkan dengan pengalaman para ahli yang tergabung dalam tim. Perakiraan dilakukan pada dampak fisik maupun biologis serta dampak sosiokbud yang ada. Kriteria penilaian ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang meliputi jumlah manusia yang terkena dampak, luas persebaran dampak, intensitas dampak, serta lamanya dampak berlangsung. Serta dilakukan perakiraan dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menetralisir dampak, kemungkinan adanya akumulasi antara dampak yang satu dengan yang lainnya, serta ditetapkan interval nilai. Metode lain dari metode informal adalah pendekatan analog. Pendekatan analog merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan sejenis yang telah berlangsung pada areal tertentu di tempat yang sama atau di tempat lain yang kondisi lingkungannya identik dengan lingkungan wilayah studi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memperakirakan dampak di lingkungan rencana kegiatan. Beberapa perakiraan dampak berdasarkan pendekatan analog adalah kecelakaan kerja, peluang usaha, kesempatan kerja, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Pedoman penyusunan dokumen AMDAL menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi di lingkungan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dalam metode evaluasi ini dilakukan untuk upaya memahami sifat dampak dan mengkaji keterkaitan antara dampak primer, sekunder, dan tersier, serta mengkaji alternatif kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan dan interaksi DPH atau yang biasa disebut dengan dampak penting hipotetik. Bentuk dari hubungan keterkaitan dan interaksi DPH serta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat dan besaran dari dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama. Biasanya, hasil telaah dari keterkaitan dan interaksi DPH ini dapat berupa tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan alternatif terbaik. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang terjadinya sebaran dampak yang akan dikaji memiliki proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut, maka akan diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Yang selanjutnya yaitu ada arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan atau biasa yang disebut dengan dampak bersifat strategis, maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan, kecenderungan, dan tingkat kritis dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada pertimbangan kelayakan lingkungan. Berdasarkan hasil telaahan dan interaksi dampak lingkungan atau dampak penting dan hipotetik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari pemrakarsa atau penyusun AMDAL dapat menyimpulkan rencana usaha atau kegiatan yang akan dikaji dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan yang digunakan dalam. Di sini saya akan menjelaskan adanya tabel yaitu pertimbangan kriteria kelayakan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada rencana tata ruang sesuai tentang peraturan perundang-undangan. Dalam dokumen AMDAL ini dinilai dapat mempertimbangkan kriteria kelayakan hidup karena untuk keterangannya lokasi kegiatan pembangunan dari Bandara X ini telah melakukan uji kelayakan teknis yaitu berupa daya dukung tanah, kondisi existing lahan yang baik, kondisi permukaan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kebijakan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam perundang-undangan. Di sini dinilai dapat atau iya. Untuk keterangannya, kegiatan tidak melanggar kebijakan di bidang perlingkungan, pengelolaan lingkungan hidup, serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan existing pembangunan dari Bandara X sudah memiliki dokumen AMDAL dengan nomor SK 557 per Menteri Lingkungan Hidup per Setjen per PLA per 10 per 2017 perihal kelayakan lingkungan hidup tentang rencana kegiatan pembangunan udara. Untuk selanjutnya, perkiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biofisik, kimia, sosial, ekonomi budaya, tata ruang dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi. Dapat dinilai iya. Untuk keterangannya, rencana kegiatan telah dilakukan perkiraan secara cermat mengenai besaran dan dampak penting dari dampak biogeofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui pertimbangan dampak penting bersifat positif dengan yang negatif. Di sini dinilai iya. Untuk keterangannya, hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga telah diketahui pertimbangan yang dapat penting yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Yang selanjutnya yaitu kemampuan pemrakarsa dan atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggung dampak yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, atau pandangan masyarakat dinilai iya. Untuk keterangannya yaitu pemrakarsa telah memiliki dokumen AMDAL dengan nomor SK 557 per Menteri Lingkungan Hidup per Setjen per PLA 4 per 10 per 2017 perihal rekomendasi updating dokumen AMDAL di mana di dalamnya ada pernyataan terkait kesanggupannya dalam mengelola dampak penting terutama yang negatif yang akan ditimbulkan dari rencana pembangunan bandara ini. Yang selanjutnya yaitu rencana usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat dinilai iya. Untuk keterangannya, kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat, tetapi akan semakin meningkatkan nilai-nilai sosial budaya seiring dengan dampak positif yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika yang selanjutnya yaitu ada rencana dan atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan atau mengganggu entitas ekologi yang merupakan entitas atau spesies kunci. Yang selanjutnya itu memiliki nilai penting secara ekologis, memiliki nilai penting secara ekonomi, dan juga memiliki nilai penting secara ilmiah dinilai iya. Untuk keterangannya, di wilayah studi ini tidak terdapat spesies kunci yang diperkirakan akan terganggu, tidak terdapat spesies tertentu yang merupakan ecological importance, dan tidak terdapat entitas ekologi yang merupakan scientific importance. Dan selanjutnya yaitu rencana usaha dan atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi dinilai iya. Untuk keterangannya, rencana kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi, tetapi justru akan meningkatkan kinerja atau pengembangannya dengan sifat saling mengakumulasi dampak positifnya. Untuk yang terakhir, tidak dilampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha. Dalam hal ini terdapat perhitungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan yang dimaksud. Dinilai ia untuk keterangannya di wilayah studi Bandara X ini belum terdapat informasi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimaksud. Dengan mempertimbangkan analisa atau review keseluruhan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian dari laporan ini, maka kegiatan pembangunan Bandar Udara X dinilai layak secara lingkungan dengan catatan bahwa kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan dilaksanakan secara konsekuen. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA-ANDAL dari rencana kegiatan pembangunan Bandar Udara X tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.